Siapa sih yang gak pengen kaya? Siapa sih gak pengen jalan-jalan naik mobil mewah? Siapa sih yang gak pengen tidur juga hidup di rumah mewah? Siapa yang pengen mana-mana kalau misalkan makan gak perlu lihat harga? Pasti semuanya pengen kan? Termasuk aku juga. Halo, Subcung, balik lagi dengan aku Forsi di sini dan selamat datang di IPA, Ilmu Pengetahuan. Masa sih? Yoi, udah 2 minggu aku gak ada upload sama sekali cuy. Karena emang lagi ada kesibukan dan juga hal-hal yang harus aku kerjakan gitu loh. Dan juga diselesaikan. Kalau gak diselesaikan ya bakal susah ke depannya. By the way, ini thank you banget lah buat teman-teman semua yang udah dukung aku sampai sekarang. Udah nge-like, udah subscribe, udah nge-share juga. Thank you banget. Minal aidin wal faizin juga buat kamu yang menunaikan dan juga menjalankannya. Karena emang hari ini Hari Raya Idul Adha, Hari Raya bagi umat muslim gitu lah. Oke, kita langsung aja. Pokok pembahasan, siapa sih yang gak pengen kaya? Siapa sih gak pengen jalan-jalan naik mobil mewah? Siapa sih yang gak pengen tidur juga hidup di rumah mewah? Siapa yang pengen mana-mana kalau misalkan makan gak perlu lihat harga? Pasti semuanya pengen kan? Termasuk aku juga. Aku mau bahas tentang orang-orang kaya yang hidupnya sederhana. Banyak. Seperti Mark Zuckerberg. Gitu gak sih? Pokoknya pencipta Facebook lah, susah disebut sih. Terus Warren Buffett juga. Pokoknya banyak lah orang-orang terkaya yang hidupnya sederhana gitu. Jauh dari bayangan kita yang wah, orang kaya foya-foya nih. Waduh, visi misi foya-foya. Oke, kita langsung nih. 7 prinsip hidup dari Warren Buffett yang sederhana dan bisa kita ambil dan juga terapkan. Yang pertama, Warren Buffett hidup sederhana di rumah lamanya. Karena emang kebanyakan ya milioner atau orang kaya nih memilih untuk tinggal di rumah mewah setelah memiliki cukup uang untuk membelinya. Tapi enggak bagi Warren Buffett. Kenapa? Karena bagi dia rumah itu adalah rumah perjuangan dia, rumah peninggalan dia, rumah yang menjadi saksi hidup dan juga bukti bahwa perjuangan dia luar biasa gitu. Dari mungkin titik terendah sampai titik di puncaknya. Dan setahu aku ya, saya ingat aku 2015 dia menjadi orang terkaya di dunia nomor 3. Gak tahu kalau sekarang karena gak ada update juga sih, gak ada update akunya. Terus yang kedua nih, tidak pamer dengan barang-barang mahal. Meski kaya raya, Warren Buffett masih menikmati hal-hal murah seperti sarapan, burger fast food atau biskuit. Tidak punya keinginan untuk pamer kekayaan, ia pun memilih mobil dengan harga yang terjangkau, bahkan yang didiskon asal berfungsi dengan baik karena jarang mengendarainya. Begitu juga dengan pakaian ya, daripada pakai setelan desainer, ia lebih suka pakai busana dari tukang jahit langganan bernama Nyonya Lee. Wow, endorse Nyonya Lee. Enggak, jadi emang sih kebanyakan orang yang bener-bener kaya ya, orang bener-bener kaya, bukan kaya nanggung. Gak tahu kenapa gaya hidupnya sederhana dan apa yang dia pakai itu biasa aja kayak gitu loh, kayak sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Bahkan dia memikirkan fungsinya bukan dari penampilannya. Itu orang bener-bener kaya sih setahu aku, yang pernah aku temuin dan juga pernah aku baca kayak gitu sih. Selanjutnya nomor 3, traktir teman tapi jangan berlebihan. Yoi, Warren Buffett adalah orang yang mementingkan hubungan daripada material. That's good. Sahabatnya Bill Gates tersebut dikatakan selalu memperlakukan temannya dengan baik tapi tidak berlebihan. Tak harus dengan hadiah yang mahal. Warren Buffett juga menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan hal-hal simple tapi berarti. Misalkan ya menjemput Gates dari bandara, saling menelpon, dan juga berbagi berita melalui email. Yoi, jadi orang kaya biasanya kan wah pelit amat gitu, wah gak loyal padahal kaya gitu. Karena dia tahu batasan mana yang harus ia lakukan kayak gitu loh, batasan mana yang harus ia tempuh, batasan mana yang ya udah ini cukup kayak gitu loh, ini udah stop lah sampai sini deh. Jadi jangan sampai nih buat teman-teman merasa ada rezeki sedikit langsung dihambur-hamburkan. Nggak salah, tapi ingat juga kalian juga perlu hidup, kalian juga perlu uang buat menghidupi diri kalian dan juga mungkin keluarga kalian. So, lanjut nomor 4, beli handphone baru jika butuh. Jadi dilaporkan bahwa
bahwa Warren Buffett cukup lama memakai handphone Nokia ketika smartphone mulai bermunculan, tapi sekarang ia menggunakan iPhone 11 setelah iPhone tersebut hilang. Pria yang berusia 90 tahun itu tidak memperbaharui handphone hanya karena keren, tapi saat benar-benar butuh. Nah, yang seperti aku bilang tadi, mau rumah, mau baju, apapun mereka memikirkan fungsinya bukan dari penampilannya dan juga jangkanya ya. Setahu aku misalkan dia beli iPhone 11 itu bisa dipakai 5-6 tahun karena selama itu nggak rusak dan itu masih bisa dimanfaatkan dan dipakai, why not? Kenapa harus ganti yang baru walaupun ada duit? Itu orang benar-benar kaya ya cuy. Lanjutnya, selalu punya cara untuk hemat uang. Bill Gates pernah menulis bahwa Warren Buffett pernah membayar makanan dengan kupon-kupon. Dia memang tampak selalu memiliki cara untuk memaksimalkan apa yang dimilikinya. Contoh lain adalah ketika ia mengalihfungsikan lemari untuk tempat tidur anak daripada membeli lagi. Wah, ini kayak mana ya? Aku udah bingung. Sederhana tapi dia orang super kaya, tapi itu sedikit berlebihan sih kalau menurut aku. Walaupun emang bisa dipakai, aku pun kadang-kadang ya aku pakai apa yang bisa lah, apa yang ada kita bisa manfaatkan ya dialihfungsikan, why not gitu loh. Cuman dia itu orang kaya loh, bisa hidup sesederhana itu, luar biasa. Kita lanjut cuy. Jangan berutang jika tidak ada keuntungan. Nah, berkat kartu kredit atau pay later, segala sesuatunya lebih mudah untuk dibeli. Tapi Warren Buffett mengingatkan agar jangan berhutang kecuali apa yang dibeli bisa benar-benar menguntungkan di masa depan. Nah, seperti yang aku pernah baca juga, karena emang gak tahu kenapa ya aku senang banget baca bacaan yang tentang pengusaha. Walaupun sampai sekarang belum jadi pengusaha yang luar biasa ya. Iya, OTW. Kenapa ya? Jadi orang-orang biasanya para pengusaha dia rela berhutang banyak, tapi harus ada tujuan, ada goals yang dicapai, ada tahapan-tahapan. Kalau aku ngutang segini, ini aku pakai untuk keperluan pribadi segini, untuk keperluan usaha segini. Jadi mereka ada rencana-rencana dan juga planning yang udah mantap gitu loh. Nggak asal ngutang habis itu bikin usaha, nggak kayak gitu sih. Lanjut, selalu berbagi. Jadi prinsip Warren Buffett yang lain ya yang perlu diteladani adalah selalu berbagi bersama dengan Bill Gates. Ini salah satu orang terkaya juga nih. Ia adalah co-founder dari Giving Pledge, sebuah gerakan untuk mendonasikan setengah kekayaan untuk amal. Bulan lalu Buffett bahkan menyumbangkan hartanya sebesar 59 triliun rupiah dalam bentuk saham dari Berkshire Hathaway. Wow. Bagi kita yang nggak bisa menyumbang seperti itu, bagi kita yang belum nyampe buat sampai segitu, kita lakukan apa aja yang kita bisa gitu. Misalkan kita pengen lakukan sesuatu tapi kita belum bisa, ya udah lakukan apa yang kita bisa sekarang. Kita bisa ngasih orang 2.000, kasih 2.000. Kita bisa ngasih orang 5.000, kasih 5.000. Gak harus dipaksakan, apalagi pakai kamera, video dan lain-lain. Walaupun tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk memberi apa ya? Masih banyak gitu orang baik gitu di Indonesia, di dunia. Tapi ada kalanya langkah baiknya kita simpan buat pribadi kita sendiri dan juga Tuhan aja. Sekali lagi, ini adalah 7 prinsip hidup sederhana dari Warren Buffett ya. Diharapkan ya teman-teman semua dan juga aku juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan tentunya semoga buat kalian yang nonton ini sukses, sehat terus di akhirat, dan juga jangan lupa pakai masker, cuci tangan juga karena dunia kita masih gak sehat. Jaga imun. Gak semua hari itu baik, tapi selalu ada hal baik di tiap hari. Thank you so much for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, and share also. And that was one. Salam bahagia.